saya coba ambil 3 subjudul dari 23 subjudul tersebut. Yang pertama saya cermati tentang secangkir teh. Ini mengawali dari buku yang ada bahwa kejujuran berfondasi takwa, di mana ada istilah long life education, membangun peradaban dengan kejujuran, ilmu dan takwa. Nah, terkait dengan kejujuran takwa ini, bahwa kita sebagai guru harus betul-betul memberikan pemahaman kepada siswa bahwa apa yang kita sampaikan itu harus dari hati. Ada istilah open your heart, buka hati, jangan mudah galau buat kita. Kemudian open your eyes, buka mata, jangan mudah silau. Open your mind, buka pikiran dengan jangan mudah suntuk. Open your hand, buka tangan, jangan mudah ngamuk. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul dari dalam diri kita, dalam rangka memberikan kebaikan-kebaikan kepada siswa. Ya. Bahwa apa yang kita lakukan kalau sudah kita mulai dari hati, insya Allah suksesan anak itu bukan tanggung jawab kita, mereka jadi cerdas, mereka jadi pintar, tapi tugas kita adalah memberikan. Ketika hati kita sudah berbicara di sana, insya Allah ya ilmu itu Allah yang kasih. Cerdasnya mereka itu bukan karena hebatnya kita, hebatnya guru yang pintar, tapi bagaimana seorang guru menyampaikan dengan hati kepada siswa. Dan mudah-mudahan kalau ada chemistry antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, ilmu itu insya Allah akan bisa mengalir. Ya, karena sehebat apapun kita, kalau anak juga belum enjoy, belum bisa menerima, ya akan sulit. Ya sebagaimana film Karate Kids, ya kalau misalnya pernah nonton itu, ada seorang anak hitam yang dibully di sekolahnya, kemudian masuk perguruan. Waktu itu gurunya yang kita kenal bintangnya Jackie Chan. Dia disuruh biasa aja, disuruh bawa air, tapi karena kesel, kok saya disuruh seperti ini, nggak mau, nggak bisa, dibully lagi. Tapi lama-lama dia jadi sadar apa yang dia lakukan. Justru itulah fondasinya. Jadi ketika dia sadar apa yang dia tuntut, jadi ilmunya akan mengalir, insya Allah. Kemudian dalam secangkir teh tersebut ada tentang dahsyatnya potensi. Ya, potensi itu bisa digali dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada anak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu apa yang dia miliki, ya itulah yang harus kita kembangkan. Sebetulnya ini sejalan dengan kurikulum penggerak, di mana anak-anak diberi kebebasan untuk menggali potensinya masing-masing. Ya. Kemudian kita sebagai guru, mari mencoba kita berjalan sedikit di atas rata-rata orang lain dengan orang lain atau orang biasa. Ya, artinya ketika orang berjalan 1 langkah, kita mencoba 1,5 langkah. Jadi sedikit ada mencoba lebih baik lagi. Karena pada dasarnya manusia yang baik adalah, manusia yang sukses adalah mereka yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan kita song-song hari esok lebih baik dari sekarang, dari hari ini. Kemudian berjalan lebih cepat dari biasanya. Ya, kadang-kadang kan kita suka termasuk anak-anak itu suka memperlambat ya segala sesuatunya. Yang bahasa kemarin itu muncul ketika kita pembagian rapor, ada anak-anak tugasnya terlalu banyak dan sebagainya. Sebetulnya itu mereka tidak melakukan sesuatu yang lebih cepat, menunda-nunda, itu yang justru jadi beban. Kemudian manfaatkan potensi. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik atau yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Ya, jadilah super teacher, yakni surgakan peran untuk meraih kebahagiaan. Nah, ini guru-guru yang super nih, yang luar biasa. Maksudnya surgakan peran untuk meraih kebahagiaan itu, ya namanya surga itu kan sesuatu yang kita harapkan indahnya, bahagianya, ya.
Jangan surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, seperti lagu Meirama, bukan. Iya. Kemudian surga kan perkataan untuk membuka inspirasi kebaikan. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita harus sesuatu yang baik. Ya sekarang mindsetnya adalah tidak lagi menjudge anak dengan hal-hal yang kurang baik, termasuk dalam pembahasan materi-materi soal. Contoh sederhana saja, yang saya baca literasi di geografi itu ada pesan bahwa Selat Sunda itu pemisah antara Sumatera dan Jawa. Nggak boleh itu kata pemisah. Karena pemisah itu adalah efeknya adalah negatif. Kita ganti kata pemisah itu dengan kata pemersatu. Ya. Jadi Selat Sunda adalah pemersatu antara Jawa dan Sumatera. Jadi mindsetnya dirubah. Untuk kata-kata yang segi negatif itu kita ganti dengan yang positif. Kemudian judul yang kedua adalah mata air ilmu. Mata air ilmu ini tiada lain adalah buku dan guru. Buku adalah teman bicara yang tidak mendahulimu ketika engkau sibuk, tidak memanggilmu ketika engkau bekerja. Buku adalah teman duduk yang tidak menyanjungmu, sahabat yang tidak membujukmu, dan penasihat yang tidak mencari kesalahanmu. Mudah-mudahan buku jadi bagian dalam hidup kita, program literasi yang kita canangkan oleh yayasan ini sebetulnya sangat tepat sekali. Kemudian guru adalah orang yang menjadi rujukan dalam menempuh jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Bahkan seorang anak saja diperintahkan dengan orang tuanya bisa jadi tidak langsung digubris, tidak langsung dilaksanakan, tapi kalau sudah guru insya Allah. Dan apa kata guru yang dikatakannya didapat dari pertama, kata guru seperti ini, kata ibu guru begini. Itu yang ada dalam mensa anak ketika dia mendapat informasi dari sekolah oleh bapak dan ibu guru. Oleh karena itu mari apa yang kita lakukan dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subjudul yang ketiga, guru yang dirindu. Guru yang dirindu itu lahir dari kedalaman jiwa, maka niatkan dan ikhlaskan. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, kalau kita sudah niat karena Allah, insya Allah, ya, ilmu kecerdasan anak kita akan Allah yang turunkan. Ya. Kemudian guru itu ibarat polisi yang berakhlak terpuji, tegas dalam berprinsip dan simpatik dalam penampilan. Ini luar biasa ini ya kalimat ini, dimana seorang guru jadi bukan galak sebetulnya kita guru, jadi tegas. Guru ibarat polisi yang penuh empati dengan kecerdasan emosi yang tinggi, tidak terprovokasi oleh situasi, tidak terjebak melakukan kesalahan dan mengambil keuntungan kesalahan orang lain, memberikan perlindungan daripada meminta recehan, dan ikhlas memberikan pengayoman. Nah ini antara simpati dan empati kemarin barangkali agak mirip juga apa yang disampaikan oleh Bu Afif dan Pak Meta ya, tentang proaktif ya. Nah jadi kita bukan sekedar simpati itu hanya ikut merasakan, ketika dia sedih kita sedih, ketika dia gembira kita gembira, tapi bagaimana ketika dia sedih ada solusi dari kita. Itulah empati, bukan sekedar kita ikut sedih. Nah, kita juga yang penting bagaimana solusi-solusi yang kita berikan dari permasalahannya itu, mudah-mudahan kita sebagai guru jadi panutan buat anak-anak kita, jadi orang-orang yang betul-betul dirindu ketika kita hadiran kita. Insya Allah Allah akan bantu kita buat anak-anak yang lebih cerdas. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau sedikit barangkali waktunya dari buku yang saya baca ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.